Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan memaparkan sebuah presentasi mengenai analisis isu global yang bertemakan tentang korupsi. Kami adalah peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 5 Gelombang 2 dari kelompok 4 yang berasal dari Kabupaten Bekasi. Nah, di sini adalah nama-nama kami, yakni yang pertama dimulai dari Bapak Deden Adedaryadi SPD, kemudian Ibu Ita Ulmiah SPD, dan saya sendiri Nurlaila Ulfa SPD. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ita Ulmiah SPD. Kepada Ibu Ita Ulmiah SPD, persilahkan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pemecahan masalah dan metode yang digunakan. Adapun pemecahan masalah dan metodenya, yang pertama adalah pra-analisis dengan menggunakan metode pentahalik. Yang kedua, pemecahan masalah menapsis isu dengan menggunakan metode USK. Yang ketiga, menganalisis isu dengan menggunakan metode Fishbone. Yang keempat, rekomendasi penyelesaian isu dan menggunakan metode tabel. Kemudian, apa sih itu korupsi? Nah, korupsi berarti orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan itu ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Arti lain dari korupsi terdapat adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, serta memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi milik sendiri, kemudian bisa merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Setelah itu, adapun isu korupsi saat ini yang terjadi, yang pertama adalah korupsi Damkar. Yang kedua, korupsi Bansos COVID-19 oleh Kementerian Sosial mencapai 14,5 miliar. Kemudian korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan diduga kerugiannya oleh negara mencapai 20 triliun. Itulah penjelasan pemaparan isu korupsi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Deden. Saya persilakan. Berikutnya akan saya lanjutkan penjelasan dari Ibu Ita Ulmiah. Saya akan menjelaskan tentang pra-analisis. Dalam pra-analisis ini menggunakan metode pentahelix, di mana metode pentahelix ini mencakup semua elemen mulai dari masyarakat sampai ke pemerintah. Di antaranya itu dari pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media. Dari 5 jenis pemangku kepentingan ini semuanya dapat kita ketahui di mana letak kasus terbanyak tentang korupsi. Misalnya dari pemerintah, dengan metode pentahelix kita bisa mengetahui dari segi pemerintah kurangnya tingkat penyelidikan korupsi dengan kategori mega korupsi, yang semakin hilang beritanya, dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, ekspor, impor, pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah akademisi. Kalau kita perhatikan dari akademisi, yaitu kurangnya pendidikan moral kepada semua elemen, terutama mahasiswanya, atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika,
dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Kemudian dari segi pebisnis atau para pengusaha, rendahnya komitmen para pengusaha atau pebisnis dalam menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Kemudian media atau masyarakat dulu. Dari segi masyarakat, rendahnya pengetahuan dan sikap pesimistis dari masyarakat itu sendiri atau sifat masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Artinya masyarakat kurang menghiraukan para pejabat ataupun orang-orang terkait yang melakukan korupsi. Yang terakhir adalah media. Pada media, terkadang pemberitaannya yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan media itu sendiri. Nah, dari hal itu tersebut, dari yang tadi saya jelaskan, maka kita masuk ke menapis isu. Di dalam menapis isu ini, kita menggunakan metode USG. Metode USG adalah singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Di mana metode USG ini menggunakan skala 1 sampai 5, di mana 1 sangat kecil dan terbesar, 5 sangat besar. Kita bahas satu persatu dari ketiga isu korupsi tersebut. Yang pertama adalah isu korupsi damkar yang berada di Depok. Kita perhatikan di sini, dari segi urgensinya, korupsi damkar di Depok itu mendapatkan nilai 4, sedangkan seriousness-nya 5 dan grow-nya 4 dengan total 13. Sedangkan yang kedua, korupsi dana bansos COVID-19 dari Kementerian Sosial yang sekarang sedang booming. Tingkat urgensinya 5, seriousness-nya 5, grow-nya 5 dengan total 15. Dan yang ketiga adalah korupsi BPJS Ketenagakerjaan dengan tingkat urgensinya 4, seriousness-nya 5 dan grow-nya 5 dengan total 14. Itu adalah bagian dari menapis isu dengan metode USG. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Nurlela Upa. Kami silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Deden Ade Daryadi atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menganalisis isu menggunakan metode Fishbone. Jadi di sini kita mengambil satu contoh dari isu korupsi tersebut, yakni korupsi dana bansos COVID-19. Dari beberapa isu ini terdapat 5 faktor, yakni ada faktor internal, eksternal, adanya faktor environment atau lingkungan, dan adanya faktor kesempatan atau faktor yang lain seperti itu. Dimulai dari faktor internal. Nah, dari adanya faktor internal ini adanya sikap dari dalam diri sendiri, yakni adanya sikap primitif dan gaya hidup yang konsumtif, seperti itu. Jadi sikap primitif ini sikap belum tersadarnya manusia akan bahaya dan bencana besar yang akan ditimbulkan dari perilaku korupsi tersebut. Kemudian adanya gaya hidup yang konsumtif, yakni gaya hidup yang belum sesuai antara pengeluaran dan pendapatan, seperti itu. Jadi masih belum seimbangnya pengeluaran dan pemasukan. Kemudian yang kedua yakni faktor internal. Dari faktor internal ini ada beberapa faktor, yang utama adalah faktor politik dan faktor hukum. Dari faktor politik ini maksudnya ialah tatanan politik di Indonesia saat ini memang belum beres. Masih terjadi beberapa kasus praktik KKN yang sering ditemui dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Kemudian selanjutnya ialah faktor hukum. Masih lemahnya kesadaran hukum di Indonesia, kemudian masih belum tegasnya hukum di Indonesia, dan masih hanya terbatasnya hukum di Indonesia sebatas undang-undang saja. Jadi belum adanya pelaksanaan hukum tersebut secara konsisten, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah faktor environment atau lingkungan. Dari faktor environment lingkungan ini terdapat 2 faktor, yakni faktor gaya hidup dari daerah Indonesia
dan tuntutan dari keluarga. Nah, seperti itu. Dari rekan kerja ini maksudnya ialah ketika kita masuk ke dalam circle gaya hidup di sebuah kantor atau di sebuah perusahaan seperti itu, jadi kita mengikuti gaya hidup. Ketika misalnya teman rekan kerja kita membeli sesuatu atau rekan kerja kita memiliki sesuatu barang yang mewah, kemudian akan adanya keinginan untuk sama seperti mereka, seperti itu, tanpa menyadari kebutuhan kita yang tidak sesuai dengan pemasukan kita yang tadi, seperti itu. Kemudian selanjutnya adanya tuntutan keluarga, misalnya tingginya tuntutan keluarga, kemudian keinginan hidup untuk terus bermewah-mewahan tanpa menyadari seberapa besarnya anggaran pribadi kita, seperti itu. Jadi menimbulkan kita untuk terus melakukan tindakan korupsi tersebut. Dan terakhir adanya kesempatan atau adanya celah untuk melakukan korupsi. Jadi dari kesemua faktor tersebut dikumpulkan seperti itu ya, dikumpulkan karena adanya kesempatan jadi terlaksananya praktik korupsi tersebut karena adanya celah. Kemudian selanjutnya yang terakhir ialah rekomendasi penyelesaian isu menggunakan metode tabel. Ya, kemudian lanjut ke rekomendasi penyelesaian isu menggunakan metode tabel. Jadi di sini ada 3 alternatif penyelesaian isu yang akan digunakan. Yang pertama ialah membuat peraturan undang-undangan yang jelas, tegas, mengikat, serta tidak bertele-tele. Kemudian di tahapan membuat peraturan perundang-undangan ini, jika sudah, jadi peraturan perundang-undangan tersebut wajib dilaksanakan secara konsisten dan dipatuhi tanpa terkecuali. Jadi ketika kita membuat undang-undang, kemudian mengesahkannya seperti itu, sangat percuma ya jika tidak dilaksanakan dan tidak dipatuhi secara konsisten. Kemudian hasil yang diharapkan dari adanya peraturan perundang-undangan ini ialah memberikan efek yang jera bagi pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi semua pihak agar menjauhi tindakan korupsi. Nah, jadi dari alternatif yang pertama ini dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian dari alternatif penyelesaian isu yang kedua ialah meningkatkan pengawasan yang ketat. Tahapannya ialah yakni pemerintah harus lebih memperketat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Hasil yang diharapkan ialah adanya pengawasan yang lebih ketat lagi dan menimbulkan efek disiplin yang tinggi secara konsisten, khususnya bagi pejabat pengelola keuangan. Jadi pihak yang terkait dalam alternatif penyelesaian isu yang kedua ini ialah masih sama dari sektor pemerintahan, seperti itu. Dan yang terakhir ialah yang ketiga, yakni kolaborasi atau kerjasama dari semua pihak serta menjadi tanggung jawab bersama. Jadi tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari seluruh elemen tadi, seperti itu, dari masyarakat, kemudian pemerintah, akademisi, bisnis, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi tahapannya di sini adalah harus adanya integritas dan tanggung jawab yang tinggi, khususnya bagi pejabat pengelola keuangan. Kemudian dari segi faktor penunjang yang lainnya seperti masyarakat dan yang lainnya tidak saling menyalahkan salah satu saja. Jadi semuanya ikut berkontribusi, berperan dalam memberantas kasus korupsi ini. Misalnya dari sektor pendidikan, misalnya peran kami sendiri sebagai guru di sini memberikan contoh atau membiasakan sikap kejujuran kepada siswa sejak dini dengan membimbing siswa untuk menjauhi perilaku korupsi, baik korupsi kecil maupun korupsi yang besar, seperti itu. Jadi hasil yang diharapkan di sini ialah adanya kolaborasi penuntasan masalah korupsi dari semua pihak. Jadi semua pihak di sini sadar dan bertanggung jawab secara konsisten. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami paparkan dari hari ini. Mohon maaf sekali jika masih banyak kekurangan dari kami. Saya mewakili kedua rekan saya yang lain mengucapkan banyak terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.